yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang memangku duka, pagi hari ini kita akan memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini, di mana ibadah kita dialihkan di keluarga yang berduka, karena kita akan menopang keluarga yang ada di tempat ini. Kita percaya bahwa duka yang dialami keluarga merupakan duka cita jemaat Gunung Tabor. Dan pagi hari ini kita akan mohon kekuatan daripada Tuhan. Kita percaya apa yang teralami oleh keluarga di tempat ini, kedaulatan Tuhan yang terjadi, semua itu baik adanya. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati pikiran kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita angkat satu pujian penyembahan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Benar Tuhan, ini hidup kami Tuhan, semua hanyalah milik. Haleluya. Ku tak membawa, ku tak membawa, haleluya, apapun juga. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Yes. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga lagi dari awal, katakan ku tak membawa, ku tak membawa, benar Tuhan, apapun. Yes. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Oh, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga lagi dari awal, kita angkat pujian ini. Ku tak oh, apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Oh, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, katakan inilah, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai lagi katakan inilah, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Kita angkat pujian ini lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ku tak membawa, ku tak membawa, benar Tuhan, apapun juga. Haleluya. Yes. Ke dunia, ku tinggal semua. Oh, Yesus. Inilah, inilah yang ku
punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai lagi katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, sampai sekali lagi dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Mari sejenak kita sembah Dia, kita sembah Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Yesus, Engkau yang terbaik, Yesus, Engkau yang termanis. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan. Oh, haleluya, glory, haleluya. Kau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu. Haleluya, glory, hosananya bagimu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Ya Yesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Ya Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ya ralabayas, ya ralabayas. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau. Glory, haleluya, glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Oh, glory, haleluya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai sekali lagi katakan inilah yang jemaat saya jemput kita berdiri. Haleluya. Diminta kesediaan Bapak Roy kita Kaisang membuka kita dalam doa.
bawa hati yang berimbang dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerjakan segala sesuatu perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Kami terkumpul bersama keluarga yang ada di tempat ini dalam duka cita yang ada Bapa. Kami mau sama-sama memuji memuliakan akan nama-Mu. Biarlah pagi hari ini Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bahkan keluarga yang ada di tempat ini memperoleh kekuatan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan-Mu yang Engkau pakai pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka semua Bapa. Biarlah pelayanan mereka Bapa pagi hari ini itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau habiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari ini telah dibuka dengan doa. Dan kita akan menghibur keluarga yang berduka saat ini. Kita angkat satu pujian di tengah kesukaran. Haleluya. Yes, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Ngake suka. Haleluya. Nya dosaku terbitlah pengharapan tolongan Tuhan. Lagi dari awal kita angkat pujian ini. Di tengah kesukaran sebabnya dosaku terbitlah pengharapan tolongan Tuhanku. Kendati jalanku di susah perang, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang, selalu aku sembahyang, selama aku sembahyang, ya Tuhan pimpin. Lagi dari awal. Di tengah kesukaran sebabnya dosaku terbitlah pengharapan tolongan Tuhan. Kendati jalanku, kendati
sembah. Ya Tuhan, pimpin. Lagi katakan, kendati jalanku, benar Tuhan, kendati jalan kami disusah perang, Yesus Engkau pedoman hidup kami. Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu kami sembahyang Tuhan, agar Engkau selalu pimpin hidup kami. Ya Tuhan, sekali lagi katakan, kendati jalanku, benar Tuhan, Engkau kuat di hidup kami. Ada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Oh glory, haleluya. Selalu aku sembahyang, selalu aku sembah. Ya Tuhan, selalu aku sembahyang. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih mau menguatkan keluarga di tempat ini. Kembali kita angkat pujian El Shaddai. Haleluya. Yes. Glory, haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang berkuasa, Tuhan. Takkan pernah kami takut karena ada Engkau di hidup kami. Kau yang menolong kami, Kau yang menopang kami, Tuhan. Lebih khusus keluarga yang ada di tempat ini. Glory, haleluya. Glory. Sama-sama kita angkat pujian. Haleluya. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Engkau yang selalu Tuhan ada di hidup kami. Yesus, peliharaku. Oh haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus yang selalu menghibur. Oh haleluya. Tak usah ku cemas. Yes. Sama-sama dengan imanmu katakan El Shaddai. Yes. Oh haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa. Dia besar. Engkau besar. Oh haleluya. Esa. Katakan El Shaddai. Oh haleluya. El Shaddai. El Shaddai. Allah kami yang Maha Kuasa. Berkatnya oh haleluya melimpah. Esa lagi katakan
haleluya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Tak pernah kami meragukan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Glory. Dia besar, El Shaddai mulia. Oh haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Allah Maha Kuasa, berkatnya, amin, melimpah. Esa, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. Puji nama Tuhan. Demikian pujian kita pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan, menghibur keluarga yang sedang memangku duka saat ini. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kehidupan kita semua dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita angkat lagi satu pujian penyembahan di tengah ombak dan arus pencobaan. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada. Lagi kita angkat pujiannya dari awal. Di tengah ombak, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang
selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Lagi katakan, Yesus perhatikan, Yesus. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Haleluya. Untuk selanjutnya mimbar pelayanan diserahkan kepada hamba Tuhan Bapak Gembala yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi, oh, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, 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 haleluya. Mari 1 menit kita semua di tempat ini memuji Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Amin, amin, amin. Ajaib Engkau, dahsyat Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji namamu, kami muliakan namamu, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, mari semua kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Di setiap musim kehidupan, pria saja, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus, haleluya, Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selam sama-sama. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi angkat kedua belah tanganmu, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Oh tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali lagi karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena sungguh ajaib kasih-Mu, dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terbukti kami ada sampai hari ini dengan segala karya-Mu dalam hidup kami, dengan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, membuktikan Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, Allah kami begitu mengasihi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, di tempat ini kami mau dengar renungan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah kami semua menikmati berkat, pengharapan, kekuatan, sukacita lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Jabat tangan kiri kananmu. Kalau ada yang tadi sampai belum sempat jabat tangan, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini keluarga, memang kemarin kami ketika dari mana? Dari Marisa, dalam mobil ada saya, Ibu Hamelin, Ibu Ian dan Egin. Ketika kami lihat hujannya begitu keras, sangat-sangat keras, ada dua percakapan yang muncul, yaitu yang pertama, ya kalau memang hujannya memang seperti itu terus jadi di tempat ini,
Walaupun kita pakai tenda, tapi kalau mau lihat kondisi hujannya, Tampias memang luar biasa. Dan pasti ini airnya dari sana akan mengalir ke sini. Biasa begitu Tante Doli ya, mengalir ke sini. Nah, kasihan yang punya sepatu baru atau yang sudah disikat kung kena PC. Jadi so pikir mau bikin saja di gereja. Nah, bikin di gereja. Terus Ibu Iyam langsung bilang, oh iya, orang pe gereja ini yang buka pertama Boci, anak dari Bapak Oi dan Ibu Deti. Nah, meninggal sampai Ibu Iyam catat tanggal 24 apa? Oktober ya, 24 Oktober tahun itu yang saya lupa ya. Tahun saya lupa 24 Oktober. Nah, waktu itu meninggal kami pertama pakai gereja itu. Jadi saya bilang kalau memang setengah mati tanpa, gereja selalu terbuka. Tapi orang bilang, orang bercerita, tapi kalau ini mayat taruh di sana, baru Tante Doli bagaimana kasihan? Kalau di rumah kan masih boleh ke kamar apa semua. Kalau di sana setengah mati. Terus bilang begini, Ibu Hamilin bilang, sudah nanti DP ibadah pemakaman saja di sana, ibadah penghiburan sini. Ini karena lihat cuaca Bapak Ibu. Nah, kemarin juga sempat terpikir itu pembicaraan pertama. Pembicaraan kedua dari Ibu Iyam atau Ibu Hamilin, ibadah bagaimana ibadah minggu bikin sini. Saya bilang ya semua tergantung keluarga. Nah, kami keluarga hamba Tuhan ya siap-siap saja, apalagi kan tidak terlalu jauh. Lalu sesudah itu tadi malam Ibu Shirley telepon kami bilang kalau boleh, Ibu Doli minta kalau boleh ibadah minggu dibikin di sini. Saya bilang ya sudah, kalau memang iya seperti itu. Memang ada beberapa pemikiran Bapak Ibu karena ada beberapa juga pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini sebenarnya. Nah, takutnya kita ibadah mereka jadi perasaan mau bekerja. Nah, tetapi karena ini permintaan dari Ibu kekasih yang ada, ini Ibu Doli, kalau boleh tetap ibadah bikin di tempat ini, maka jadilah ibadah di tempat ini hari ini. Puji nama Tuhan, kita tidak berlama-lama. Ini dalam kebenaran firman Tuhan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sebenarnya saya rencana mau undang orang khotbah, bahkan sebentar malam, tapi kemarin ini barengan sama Ibu Hamilin dan Ibu Iyam. Jadi sebagai jemaat juga mereka punya hak suara. Mereka bilang kalau boleh gembala di acara duka begitu, gembala saja yang khotbah. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi hari ini ya saya khotbah Bapak Ibu. Mari sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca dalam terjemahan saya. Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab Bapak Ibu. Mulai ayat 1 sampai ayat 15. Sementara itu, Saulus yang masih melontarkan ancaman untuk membunuh murid-murid Tuhan, ini saya baca dalam terjemahan saya ya, menemui imam besar dan meminta surat darinya ke sinagoga di Damaskus, sehingga jika dia menemukan orang yang termasuk dalam jalan itu, yaitu mengikut Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, dia dapat membawanya mereka sebagai tawanan di Yerusalem. Ketika dia sedang berjalan mendekati Damsyik, tiba-tiba seberkas cahaya dari surga memancar di sekelilingnya. Ia tersungkur ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, Saul, Saul. Kalau dalam terjemahan kita Saulus, Saulus. Itu Bapak Ibu. Mengapa kamu menganiaya aku? Lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia berkata, yaitu Tuhan berkata, saya adalah Yesus yang kamu aniaya. Tetapi berdirilah dan masuklah ke kota itu, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan.
Sekarang orang-orang yang berjalan bersama dengan dia berdiri di sana tanpa berkata-kata karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Maka Saul bangkit dari tanah, tetapi meskipun matanya terbuka, dia tidak dapat melihat apapun. Sambil menuntun tangannya, teman-temannya membawanya ke Damaskus. Selama 3 hari dia tidak dapat melihat, dan dia tidak makan atau minum apapun. Ada seorang murid di Damaskus yang bernama Ananias. Tuhan berkata kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Dan ia menjawab, "Inilah aku, Tuhan." Kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah ke jalan yang disebut Lurus, dan di rumah Yudas carilah seorang pria dari Tarsus bernama Saul atau Saulus, sebab dia sedang berdoa." Dan dia melihat dalam suatu penglihatan seorang laki-laki bernama Ananias datang dan meletakkan tangannya ke atasnya sehingga dia dapat melihat kembali. Tetapi Ananias menjawab, "Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang tentang orang ini, betapa besarnya kejahatan yang telah dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan di sini dia mendapat wewenang dari para imam kepala untuk memenjarakan semua orang yang memanggil namamu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, pergilah, karena orang ini adalah alat pilihanku untuk membawa namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, raja-raja dan bangsa Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita di atas, saya memberikan tema khotbah saya, berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan ada dua kategori. Ada orang berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan yang pertama seperti yang kita baca hari ini, di mana seorang Saulus adalah, saya simpulkan, seorang yang berdosa di hadapan Tuhan, seorang yang menyakiti hati Tuhan, seorang yang sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Tapi ketika Saulus ini berjumpa dengan yang namanya pribadi Tuhan, pribadi Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dari pembacaan kita yang kita sudah baca tadi, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, maka hal yang pertama yang akan dialami dan pasti dan harus dialami adalah mengalami kebutaan. Mengalami kebutaan di sini bukan secara fisik yang saya maksudkan, tetapi adalah di mana matanya tidak lagi melihat perkara-perkara duniawi, tidak lagi terfokus kepada hal-hal duniawi, terhadap hal-hal yang secara materi, tetapi mata jasmaninya tidak lagi terpandang kepada perkara-perkara duniawi. Ini yang harus dimiliki oleh seseorang yang pertama ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang seharusnya tujuan dari Saulus yang ada adalah pergi untuk menganiaya orang-orang Kristen, untuk pergi memberantas atau memusnahkan pengikut-pengikut Tuhan. Namun kini matanya tidak tertuju lagi kepada hal itu. Secara ini, kalau Bapak Ibu baca kisah ini, latar belakangnya semuanya, ketika Paulus dapat melaksanakan tugasnya, maka dia secara jasmani, dia akan menjadi orang yang semakin terkenal, semakin dihargai, semakin dihormati untuk kalangan dia.
Karena kenapa? Banyak baik pemerintahan, ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu sangat-sangat tidak senang dengan yang namanya pengikut Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu, biarlah kita anak-anak Tuhan, orang percaya jemaat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, khususnya yang pertama. Amin. Amin. Yang bahaya Bapak Ibu, bahaya. Di sini saya catat. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita bisa saja menjadi anak Tuhan, orang percaya. Bisa saja disebut Kristen. Bisa saja disebut pengikut Kristus. Namun saya mau katakan, perjumpaan pribadi bagian yang pertama harus menunjukkan bukti bahwa dalam hidup kita ada perubahan. Khususnya mata kita tidak lagi lebih cenderung melihat perkara-perkara duniawi. Yang saya katakan tadi bahayanya, kita jadi anak Tuhan, orang percaya, masuk gereja, ibadah, tapi mata kita lebih banyak tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ingat orang Israel ketika keluar dari Mesir 40 tahun. Mereka masih terpengaruh dengan hal-hal Mesir. Mereka masih terpengaruh dengan pandangan mereka ketika mereka ada di Mesir. Sehingga ketika saya khotbah minggu kemarin di gereja, ketika Musa lama saja sedikit di atas gunung Sinai menerima 2 loh batu, apa yang terjadi? Yang pertama mereka lakukan adalah mengumpulkan emas-emas yang ada pada mereka untuk membuat patung atau Allah lain bagi mereka. Yang kedua, bahaya yang berikut. Ingat tentang siapa yang firman Tuhan bilang, Dorang bilang kalau istri orang lain tidak boleh diingat kecuali satu istri. Siapa? Istri Lot. Istri Lot. Cuma itu istri Lot itu yang firman Tuhan bilang boleh orang ingat. Laki-laki. Yang firman Tuhan bilang yang boleh orang ingat selain orang istri cuma itu istri Lot. Selain istri Lot tidak boleh. Bilang dulu kiri kanan tidak boleh. Bapak kasih ingat. Jangan sampai soalnya saya lihat sekarang ini apa yang dulu bayangkan Bapak Ibu, yang saya cuma lihat ketika saya ada di Jawa, karena bayangan saya Popayato dulu kan, kasihan. Tapi bukan main sekarang. Somalia ke sana di FB sama, masa mungkin ini siapa boleh jadi? Saya berdoa jemaat Gunung Tabor tidak ada yang begitu. Bilang dulu amin. Semua amin. Baru baku lihat supaya baku ingat siapa yang baku bilang amin ini. Bilang amin. Amin kok baku haga. Baku ingat. Amin. Bilang yang boleh orang ingat cuma orang istri dengan istri Lot. Selain itu jangan ingat-ingat. Amin. Oke. Apa akibatnya? Istri Lot pandangannya masih terarah kepada hal-hal duniawi. Pada akhirnya pandangan secara duniawi itu yang masih melekat pada hidupnya membuat kutuk Tuhan jadi atas kehidupan istri Lot, membawa kepada kebinasaan. Karena itu mari hari ini alamilah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan hal itu ditunjukkan oleh poin yang pertama, pandanganmu akan lebih terarah kepada hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal duniawi. Amin. Yang kedua, saya janji cepat. Yang kedua, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, poin yang kedua adalah hatinya diubahkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi keinginan secara duniawi, tidak lagi berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Saulus yang dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Paulus, yang dulunya dia berbuat sesuka hatinya, sesuai keinginannya, bahkan lebih banyak kecenderungan perbuatannya menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa, di mana hatinya tidak lagi mau menyakiti hati Tuhan, justru semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Orang yang diubahkan oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan, maka hidupnya semakin hari justru semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya katakan kepada ini dua komdan, orang baru Om Depri promosikan kasih yang sama almarhum. Orang pe gereja ini tanpa polisi, maaf ini Om Depri pe kata-kata diubahkan. Nah, kalau mau bilang bertobat terlalu kasar, diubahkan. Nanti saya juga nanti Om Depri bilang, oh iya juga ada berapa polisi pat orang ini. Nah, saya bicara dengan ini komdan yang saya bilang begini, saya gembala tidak akan bisa mengubah jemaat, tidak bisa. Saya gembala tidak punya kekuatan untuk dapat mengubah jemaat. Yang dapat mengubah pribadi seseorang hanya Tuhan. Saya dalam menggembalakan, dalam setiap ibadah saya hanya selalu membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dia benar-benar merespon perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Bukan karena gembala, tetapi karena Tuhan. Amin. Hari ini, mari periksa hidupmu. Kira-kira engkau berjumpa dengan Tuhan kalau rupa umpamanya siapa? Paulus ini, Saulus yang sudah disebut Paulus, berhadapan dengan Tuhan. Ada yang mungkin bilang begini, gembala, pendeta, mungkin kita belum berhadapan betul-betul dengan Tuhan, cuma sebelah mata tahu. Mungkin cuma baru bahobas tahu. Kenapa? Soalnya kita belum alami perubahan betul-betul. Iya toh. Jadi mungkin baru sedikit tahu kita dapat lihat itu Tuhan. Bilang dulu, perjumpaan dengan Tuhan harus secara utuh. Hidup saya, hati saya, keinginan saya, kerinduan saya berubah. Berubah kemana? Ke hal yang lebih baik. Cuma Tante Ata yang amin. Cuma Ibu Rohani yang amin. Cuma Om Opo, cuma 5 orang yang amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, saya harus berubah. Lagi, saya harus berubah. Bapak Ibu, ini Bapak kekasih yang ada, almarhum. Dia memang datang yang sebelum ini. Ketika sebelum pergi, Ibu Doli kan panggil kita di sini ya, makan soto. Makan soto. Enak sekali sotonya. Tidak lupa itu. Bapak ini ngomong ke saya pendeta, ini satu saat dia bilang, justru dia rindu cepat. Dia akan balik ke sini. Dia balik ke sana itu hanya untuk mengumpulkan modal. Dia bilang, ini benar Bapak Ibu, saya duduk di sini, dia duduk situ. Ini almarhum. Sebenarnya saya dengan beliau ini agak akrab. Tadi malam cerita-cerita dengan Ibu Mei Rory. Karena saya ini dulu DP kantor pos, tanpa bawa-bawa surat. Dia suka sekali sama Kafola. Nah, ini maaf Bapak Ibu, kan sudah almarhum toh. Karena saya yang adek,
Pokoknya dari jembatan itu saya pergi antar surat. Jawaban dari Kavola apa? Saya bilang lagi. Kalau dia stres, dia mau, aduh kasih itu besi-besi di jembatan itu jadi saksi. Pang! Tidak tahu apa. Jadi pokoknya dia mau tumbuh. Bunyi-bunyi. Baru dia bilang begini, tolong dola ini bis ini. Oh Tuhan, ini bis-bis melewati ini macam-macam. Jadi memang ini apa? Mau bilang Bataman lebih usia lebih tua. Cuma itulah saya jadi kantor pos. Saya bilang sama Ibu Mei begitu tahu kalau yang adik-adik dong kasih jadi memang apa ini kantor pos. Jaga bantar-antar seperti itu. Jadi enak cerita. Memang setiap kalau datang saya senang begitu. Jadi begitu. Bahkan kerinduan saya Ibu Doli cerita tadi malam dengan Tante Deli di kamar. Kalau Tante Doli cuma minta Bapak ini tiba di sini. Nah begitu. Kalau saya masih rindu lihat Bapak ini, Tuhan kasih kesempatan yang panjang untuk saya bisa lihat betul-betul perubahan di dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, dia cerita, saya mau balik ke sini, saya mau kumpul modal, ada orang jual kelapa di sana, saya mau suka beli, ada orang saya mau beli, dia bilang supaya saya mau fokus di sini. Setidaknya saya bisa melihat ada bentuk kerinduan di dalam hatinya. Mungkin dia ingin berubah. Nah, itu kerinduan hatinya dan doa dari ibu kekasih yang ada. Karena dia cerita bagaimana kerasnya di sana semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata memang Tuhan tahu, Tuhan dengar. Kerinduan hatinya ingin berubah. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Walaupun perjumpaan itu kalau di sini alami kebutaan, dia pun mengalami kebutaan. Kebutaan yang ada bukan secara fisik, tetapi kehidupannya yang dulunya penuh dengan dosa, cenderung melakukan hal-hal yang duniawi, senang dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun waktunya hanya singkat, namun saya bisa melihat bagaimana perjumpaan itu dapat benar-benar mengubah kehidupannya. Dan ini yang Tuhan mau. Dan ini yang Tuhan suka. Dan ini yang Tuhan cari. Perjumpaan seperti ini yang benar-benar mengubahkan hidupnya. Walaupun lewat penyakit yang ada. Kalau Paulus lewat kebutaan yang ada, dia mencari hamba Tuhan. Bapak kekasih ada lewat sakit yang Tuhan izinkan. Dia benar-benar mencari Tuhan. Dia pokoknya cuma bilang dia mau pulang sampai sini. Dia mau segala bentuk apa yang ada padanya dilepaskan oleh Tuhan. Dia mau menjadikan hidupnya kembali baru di hadapan Tuhan. Suci di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya percaya hal itu Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Paulus seorang yang tidak layak. Paulus seorang yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Tapi toh Tuhan masih mau cari dan Tuhan ubahkan. Demikian juga apa yang dialami oleh kekasih yang ada. Hari ini kita yang masih hidup, kesempatan yang Tuhan beri, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah perjumpaan itu benar-benar dapat mengubahkan hidup kita, hidup saya dan saudara. Yang terakhir, orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Artinya apa? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mau senang melayani Tuhan. Amin. Bilang dulu kiri kanan, suka melayani Tuhan. Siapa sini yang suka melayani Tuhan? Bisa angkat tinggi-tinggi tangan. Koordinator Haga itu yang tangan-tangan angkat, koordinator. Takut lain.
Amin, haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yes. Bilang saya orangnya, saya pribadi itu. Haleluya, haleluya. Perjumpaan dengan Tuhan yang pertama sudah saya katakan tadi. Ada 3 poin. Ada perjumpaan Tuhan kategori yang kedua. Apa yang dialami oleh kekasih yang ada. Perjumpaan pertama dialami, perjumpaan kedua pun dialami bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bagus perjumpaan kedua dialami itu, karena dia merespon perjumpaan pertama dengan luar biasa. Betul-betul mau diubahkan oleh Tuhan. Ibu Doli katakan, kalau dia serasa sakit, cuma satu, dia beke. Bangun, berdoa. Mama nangis, berdoa sungguh-sungguh. Ibu Doli saya tahu seorang yang suka berdoa, tapi Ibu Doli itu pun bilang, saya kurang ikut diam berdoa. Berarti saya bisa katakan memang perubahan yang Tuhan buat dalam hidupnya sungguh luar biasa. Menjadikan dia pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena perjumpaan yang pertama, kategori pertama, dia respon dengan baik. Maka sekalipun dia alami perjumpaan kedua dengan Tuhan, sesuatu yang indah tetap dia alami, berjumpa dengan Tuhan. Yang bahaya kalau kita tidak respon perjumpaan yang pertama dengan baik. Masuk 3 poin tadi. Perjumpaan yang kedua, kita tidak berhadapan dengan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tante Lucy. Tidak ada nama Lucy sini tidak ada, aman. Siapa? Dengan siapa? Lu? Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Bilang dulu kiri kanan. Mau yang mana Ngana? Merespon baik yang perjumpaan pertama dengan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan betul-betul diubahkan, sehingga perjumpaan dengan Tuhan yang kedua kita bisa kembali berjumpa dengan pribadi itu, yaitu Tuhan. Atau perjumpaan yang kedua, ya kiapa so bukan Tuhan pemuka. Nah. Haleluya. Bilang dulu, saya orangnya yang berjumpa dengan Tuhan dan berubah. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang buka mata, semua tundukkan kepala. Mari periksa hidupmu. Apa yang sudah berubah, apa yang belum berubah. Yang jelas firman Tuhan katakan, jika engkau benar berjumpa dengan Tuhan, maka engkau harus berubah menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sekalipun sedih terhadap kepergian almarhum yang ada, tapi sebagai hamba Tuhan saya bersuka cita karena Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi almarhum yang ada. Dan saya percaya saat ini dia ada bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Oh, berkaryalah
Roh Kudus di sini. Haleluya, berkaryalah dengan kuasa. Taruh tanganmu di atas dadamu, katakan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi bar, lagi jamahlah, oh, amin Tuhan, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi. Angkat tangan kananmu, katakan, ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, lagi ubahlah. Oh, haleluya Tuhan. Yes, amin, amin, haleluya. Glory. Kami bukan warga kerajaan dunia, tetapi kami semua adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Jadikan kami pribadi-pribadi yang layak berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Oh, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami bentuklah kami Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, jadikan kami sama seperti, oh jadikan kami. Ibu Vidi akan bawa kita dalam doa. Seperti Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan hari ini Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami ini dibaharui oleh Engkau Tuhan. Biarlah tanah hati kami tetap terus bertumbuh, berbuah harum guna hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan apa yang kami miliki Tuhan, kami hanya bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada dalam pelayanannya, tugas tanggung jawabnya. Diberkati urapan Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami sudah siap dengarkan firman-Mu. Kami sudah dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah korban persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus
Dia harap lagi pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon sama dan kesenanganku, Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon sama dan kesenanganku, Yesus dia harapan, lagi katakan pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia sekali lagi katakan, Yesus harapan jiwaku, amin, jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pagi hari ini. Dan acara selanjutnya diserahkan kepada hamba Tuhan. Oh Ibu Sekretaris Ibu Mariam Pangalo. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan saya yakin kehadiran semua kita pagi hari ini adalah hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, keluarga yang berduka cita, jangan berharap kepada manusia, tetapi biarlah harapan kita hanya kepada Roh Kudus, penghibur yang sejati. Puji Tuhan, sebagai pengumuman sebentar, biasanya ada ibadah gabungan Pelprip dan Pelwap di gereja. Ibadah itu ditiadakan, tetapi kita yang hadir pada siang hari ini
diundang kembali untuk datang di tempat ini menghibur keluarga, ibadah penghiburan pada pukul yang akan pimpin pujian sebentar atau pimpin ibadah adalah Wadah Pelpri. Pukul 7:30 ibadah sudah dimulaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ibadah akan dipimpin oleh Wadah Pelpri. Kalau Ibu Sarah bilang, tapi Gembala katakan Pelpri yang akan pimpin sebentar. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Maaf Ibu Ketua, jadi memang ini giliran dari Pelwap, tetapi karena ia meninggal almarhum, jadi saya minta nanti Pelprip yang akan atur ibadah sebentar malam. Selanjutnya Rabu di Ibu Singers Perdana. Nah, Ibu mantap. Saya dengar suara tadi mantap ternyata. Nah, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Tadi Ibu Sekretaris Jemaat bilang hidup-hidup yang sudah diubahkan. Bilang dulu lihat kiri kanan. Merah mata tidak. Kalau tidak, bilang memang sudah diubahkan. Bilang, tepuk tangan. Tepuk begini dulu. Bilang sudah diubahkan semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selanjutnya Jumat ada ibadah Jumat itu kenaikan ya, tanggal 9. Hari Kamis 9 itu yang itu kenaikan. Jadi hari Kamis kita ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja jam 9 pagi. Ini sesudah itu nanti hari Jumatnya kita ada pendalaman Alkitab atau khotbah di gereja. Cuma untuk hari itu saya minta izin kepada jemaat karena kami keluarga ada agenda keluarga yang tidak bisa digeser. Jadi untuk Jumatnya ada, kami serahkan atau kami minta kesediaan dari hamba Tuhan Bapak Forskel, karena itu 10 malam tidak bisa Jumat. Nah, jadi Jumat itu Kamis kenaikan, kalau malamnya kan sudah tidak ada karena kita ibadah pagi. Nanti Jumat itu baru ini malamnya. Nanti ini Bapak Ibu tidak putus, jadi tetap ada doa, nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Forskel Runtuh. Nanti Sabtunya mungkin kami ada di tempat ini, dan hari Minggu kita beribadah lagi di gereja. Nanti akan melayani hamba Tuhan dari Surabaya, yaitu Bapak Hendrik Pengalo. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan di doa 10 malam itu kami janji ada pendalaman Alkitab, tetapi Bapak Ibu karena ada tamu kita berapa orang, jadi kemungkinan tamu itu yang akan banyak melayani, yang akan mengisi di beberapa malam itu ibadah yang ada. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tante Doli tetap kuat dalam Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan, tetap kuat. Haleluya. Saya bilang ke Tante Doli, saya tidak mau larang Tante Doli sedih, apalagi menangis. Sedangkan Tuhan Yesus saja menangis ketika dia alami pergumulan. Yesus saja dikatakan air matanya seperti peluhnya seperti tetesan darah, karena beratnya pergumulan yang ada. Jadi itu tidak dosa, itu manusiawi. Tetapi yang menjadi salah dosa apabila kita bersedih dan hilang pengharapan, percaya kita kepada Tuhan. Ya, tetap kuat Tante Doli, Tuhan menolong selalu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri. Seindah pelangi
Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depan. Janjimu untuk masa depan. Walau badai yang datang, walau badai yang datang, silih berganti, namun kau selalu besertaku. Pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Sekali lagi, seindah pelangi. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang, silih berganti, namun Kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kananmu sama-sama di hadapan Tuhan. Bukan dengan kuatku, oh bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu. Keluarga saja, bukan dengan kuatku, bukan dengan ku berjalan, yes, bukan dengan kuatku ku melangkah. Amin. Tapi oleh keluarga bersama kaum wanita, bukan dengan kuatku, sama-sama, bukan dengan kuatku ku berjalan. Yes, amin. Mari para kaum wanita bantu ibu kekasih yang ada, topang terus ibu yang ada dalam doa, mampu kuat melalui pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dialami saat ini. Seluruh pria, bukan dengan kuatku, oh bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karenakah. Angkat kedua belah tanganmu, berserah kepada Tuhan, katakan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku Tuhan ku
menjalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Lagi bukan dengan kuatku ku berjalan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata, ketika kami tidak berdaya, ketika kami mengangkat tangan berserah, maka Tuhan yang akan turun tangan, memberikan kami kekuatan baru, menopang tangan kami, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, bukan denganku, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang kami butuhkan dalam hidup ini, menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi pergumulan hidup ini. Ada kesedihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu, tapi oleh karena kasih-Mu. Sekali lagi, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Kami yakin, kami percaya kekuatan baru sudah menjadi bagian dari keluarga di tempat ini, bahwa sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, maka kami percaya bagian kami kategori yang kedua, kami akan menikmati janji Tuhan, sorga yang mulia dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami percaya pengiringan kami kepada Tuhan sampai detik ini tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi semua Tuhan perhitungkan, dan itu akan menjadi upah bagi kami di dalam kerajaan sorga. Bapa, mari Tuhan, kami serahkan umat-Mu yang sudah hadir semuanya ke dalam tangan Tuhan, yang sudah meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Kami percaya janji firman-Mu ketika kami beribadah, makanan minuman kami diberkati Tuhan, sakit penyakit Tuhan lalukan. Tuhan yang akan menggantikan berkat-berkat dalam kehidupan kami berlipat kali ganda. Bahkan yang tertutup jalan, Tuhan akan bukakan jalan. Bahkan yang tidak kami pikirkan, yang tidak timbul dalam hati kami, Allah menyediakan semuanya bagi kami. Karena kekayaan kemurahan dalam Tuhan, Ia akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami di penghujung ibadah ini, mari Tuhan ada bersama terus dengan Ibu Doli. Jangan sekali-kali biarkan tinggalkan dia. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan itu selalu dimiliki dalam kehidupannya. Bahwa sungguh Allah yang melukai, Allah juga yang akan membebani, Allah juga yang akan terus menghiburkan. Ibu kekasih yang ada, Ibu Wawu, Bapak Victor yang ada, Jo Ter yang ada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan kerjakan, yang terbaik Tuhan akan sediakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup kami sepanjang minggu yang berjalan, semua ada dalam pimpinan kuasa-Mu. Tuhan, campur tangan menjadikan apa yang kami perbuat, kami kerjakan berhasil, sukses, beruntung. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami berdoa untuk ibadah penghiburan sebentar, Tuhan menolong. Ibadah pemakaman besok hari, Tuhan menolong. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Biarlah kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Nama Tuhan akan dipuji, dibesarkan di tempat ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang kembali mendengar kebenaran firman-Mu, dan hati-hati yang diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah ke tempat-Mu masing-masing, dan bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan senantiasa menjadi milik-Mu, milik saya, milik kita sekalian. Hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali.
Tuhan memberkati engkau di tempat kediamanmu, keluar masukmu, berjalan berdirimu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati tempat adonanmu, lumbung-lumbungmu melimpah dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga engkau tidak akan mengalami yang namanya kekurangan, tetapi kelimpahan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia, pengharapan dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan, selalu baru dan selalu baru. Tiap hari engkau alami yang menikmati pribadimu, rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Pulanglah, alamilah, nikmatilah janji Tuhan. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang mempunyai kehidupan kita. Doa kita didengar dan dijawab. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Selamat siang semuanya. Jabat tangan kiri kananmu, katakan diberkati Tuhan selalu.